pendahuluan. Ibu-ibu yang sudah bapak dan berangkat menunaikan ibadah haji, ini berarti sudah semua ya? Kita bersyukur. Kenapa? Karena insya Allah Islam kita sudah tuntas. Amin, Allahumma amin. Gini Bapak Ibu, nanti apa yang saya sampaikan ini juga tolong sampaikan kepada yang lain. Disebut Islam apabila terpenuhinya rukun. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang pulang dari sini nanti kita sama-sama buka Google, apa itu rukun. Rukun ini sesuatu yang harus dikerjakan ketika satu bakal membatalkan yang lain. Disebut nikah sah. Karena sehari-hari sebagai konsultan konflik keluarga, apabila nikahnya memenuhi rukun, ada wali, 2 saksi, ada pengantin, sama-sama muslim, ada 2 saksi. 1 tidak ada, nikahnya tidak sah, sama dengan zina. Rukun wudhu ada 6, salah satunya membasuh muka. Kalau wudhu tidak membasuh muka, maka berarti nikah wudhunya tidak sah. Konsekuensinya sholatnya juga tidak sah. Rukun sholat ada 13, salah satunya membaca Al-Fatihah. Yang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Rukun Islam ada 5, gitu Pak. Jadi yang tidak melaksanakan 1 sampai 5, salah satu saja, hakikatnya Islam kita batal. Cuman banyak tidak paham. Kan kita sudah berjanji, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu janji kita. Ya Allah, aku akan bertakwa dan hanya akan mati dalam keadaan Islam. Loh, Islam itu apa? Islam itu apabila ditegakkan dengan 5 tiang. Nah, itu tadi, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Makanya kalau kita nikahkan anak di Aceh, kalau ada orang Aceh sini ya, dia perempuan tanya, bapakmu, walimu muslim tidak? Muslim. Sholat apa tidak? Kalau bapaknya tidak sholat, kalau di Aceh itu tak boleh jadi wali, Pak. Karena memang dianggap tidak Islam. Saya ulangi lagi, nikah itu sah apabila terpenuhinya rukun nikahnya. Nah di Batam ini banyak pembohongan. Ya, anak tiba-tiba nak nikah pergi ke Pak Kua. Pak Kua, tolong nikahkan aku Pak. Wali hakim, Pak Kua bilang, mana bapakmu? Sudah mati Pak, masih merokok di Padang Panjang. Nah, ini banyak di sini nih. Banyak orang nekat nikah siri, mudah-mudahan bukan bapak-bapak, menggunakan penghulu bodong, wali palsu. Dalam undang-undang jelas nikah itu sah apabila berdasarkan agamanya masing-masing. Jadi menurut negara pun buku nikah itu bukan menentukan sah apa tidak berdasarkan agama. Tapi pada ayat yang kedua, pernikahan harus dicatat. Walaupun bapak punya buku nikah, kalau membohongi walinya nggak sah juga itu Pak nikahnya. Nah, itu Pak ya. Jadi tolong sampaikan dengan yang lain. Lalu banyak alasan, tadi sudah cerita tentang haji. Haji ini panggilan, betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena haji ini panggilan, harus daftar. Kalau nggak daftar siapa nak manggil? Nah gitu loh. Kenapa kau tak haji? Belum ada panggilan Pak, ya tak daftar, siapa nak manggil gitu loh. Karena haji itu panggilan, makanya daftar gitu loh. Ini tolong sampaikan juga kepada yang lain ya. Jadi kalau ada yang alasan haji ini panggilan, ya biar dipanggil daftar lah gitu ya, itu caranya. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, berikutnya Pak, saya ini belum mampu Pak. Jadi kan haji ini wajib bagi yang mampu. Nah, coba saya ingin bicara lah dengan bapak-bapak. Nanti tolong sampaikan yang lain lah. Kita ini
Tidak mampu apa tidak mau sebenarnya? Ini kita koreksi juga, tidak mampu apa tidak mau. Karena mampu menurut agama, betul. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji ini bagi yang mampu. Ukuran mampu nih Pak, menurut agama hanya 3, 4. 1, badan sehat. Nah, yang kedua, tempat pelaksanaan ibadah haji aman, artinya di Mekahnya. Jadi kalau dalam keadaan perang atau sedang musim Covid, tak usah pula marah-marah. Kalau udah musim Covid, tak wajib juga Pak. Ngapain kita ribut-ribut, dah tua pula marah-marah, nanti cepat meninggal juga, sudahlah biarin aja lah. Yang ketiga, Pak ya, bisa berjalan ke sana. Berarti kita punya duit 25 juta, daftar di Bank Syariah Mandiri, lapor ke Menaf. Jadi tiket itu artinya 25 juta. Nanti menjelang berangkat tambah lagi sekitar 9 juta. Yang keempat, waktu nanti berangkat selama 40 hari ada bekal keluarga selama ditinggal. Yang bekal 40 enggak usah dipikir sekarang, karena kalau daftar besok hari Senin di Batam, berangkat 26 tahun lagi. Kenapa saya bikin botak? Nanti kalau saya daftar macam mana makan anak saya, hajinya pun belum tentu sampai, dipikir pula sekarang. Itu soal nanti Pak ya. Kalau daftarnya Bapak misalnya di Sumatera Barat, 31 tahun lagi. Kalau daftarnya di Aceh, 46 tahun lagi. Kalau daftarnya di Banten, kalau nggak salah 48 tahun. Kalau daftarnya di Makassar, Sulawesi, 53 tahun lagi baru berangkat Bapak. Itulah antrian haji di Indonesia. Nah, sekarang begini. Bentar ya, karena ini saya rekam. Kalau ditambah kuotanya berarti yang 40 jadi 20, yang 20 jadi 10 kan gitu. Oke Pak ya. Nah, sekarang cara berangkat ke situ bagaimana? Yang paling gampang cari duit 25 juta. Gampang. Tapi kalau ikuti ada kader Muhammadiyah dari Jawa, naik sepeda dari Johor. Bapak ingat, kita ini yang terpisah laut, daratan ini kan hanya Batu Ampar sampai ke Johor. Tak sampai 1,5 jam peri itu. Kalau sudah dari Johor Pak sampai ke Mekah itu nyambung tanah kita ini. Makanya bisa naik sepeda dari Johor 7 bulan perjalanan itu ya, sampai masuk televisi di Saudi. Bisa berangkat, silahkan. Datuk Huzrin Hud beserta rombongan malah jalan kaki di jamaah tabligh. Bisa-bisa karena memang tanah ini menyatu. Silahkan aja macam mana cara. Yang penting niat ada atau tidak. Ini kan persoalan niat ada. Kalau orang Banyumas naik motor, ya orang kaya ya sebenarnya, bukan orang miskin. Dia naik motor moge dari Johor sampai pula ke Saudi 3 bulan. 3 bulan itu karena bukan lamanya, dia ada nginap hotel, nginap dulu. Memang kebanyakan duit niat jalan-jalan, tapi sampai juga gitu loh. Tergantung kita. Nah sekarang begini Pak, kita ini kan malu dengan orang di kampung halaman. Rumah tetap gubuk reot, kerja pun tidak, gaji pun tidak ada, alas rumahnya tanah, motor pun butut. Bisa juga menunaikan ibadah haji kan. Kita ini keramik rumah 70 juta, haji tak sanggup. Mobil? Ya, mobil, kredit mobil Pelos 100 juta bisa. Haji ini bukan persoalan mampu tidak mampu, ini persoalannya mau atau tidak mau. Nah, kepada bapak-bapak yang sudah haji, yang harus diingat, kita juga berkewajiban menghajikan yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau belum cepat daftarkan, yaitu istri. Istri itu kewajiban kita. Kalau anak bukan, karena orang tua terhadap anak kan kewajibannya. Kalau anak laki-laki hanya sampai balik, berarti hanya sampai 15 tahun. Kalau anak perempuan sampai menikah. Jadi kalau bapak mungkin ada istri, nah termasuk mungkin bapak ada istri disimpan pula tempat lain, nah itu daftarkan haji juga. Jangan sampai tak dihajikan karena bapak dosa juga Pak ya.
Mudah-mudahan Bapak tidak ada lah. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, intinya tolong sampaikan kepada yang lain, kalau belum haji atau tidak melaksanakan rukun Islam satu saja, jangan berharap meninggal dunia dalam keadaan muslim. Kan kita berjanji kan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Oke, ada yang harus kita pahami. Haji itu fardu ain. Artinya apa? Kewajiban pribadi. Calon anggota DPR itu fardu kifayah. Maksud saya, kalau sudah ada yang maju dan dia muslim, kewajiban kita gugur. Tapi kalau haji nggak bisa dibayarkan orang, kecuali memang ada. Maksud saya, banyak di antara kita ini nekat jadi caleg 200 juta habis. Haji lupa, gitu Pak. Karena calon anggota DPR itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu begini Pak. Kalau sudah ada yang calon, kita gugur kewajiban. Misalnya ini dapil apa? Nongsa, contoh ya. Misalnya dalam partai itu orang Islam tak ada yang maju, maka kita wajib maju. Kalau tak maju kita dosa. Tapi kalau yang maju pun muslim sudah berebut, berarti sudah fardu kifayah. Kita mundur saja, daftarkan haji. Ini nanti maksud saya Pak, apa yang saya sampaikan, tolong Bapak sampaikan juga dengan yang lain. Kan ini menjelang pemilu Pak, Bapak harus menyelamatkan orang juga, jangan hanya kita yang masuk surga. Ada lagi orang yang keliru di antara kita ini, tapi bukan kita yang ada di sini Pak, muslim yang di luar. Yang ada di otak tuh asik nak kawin saja terus, asik nak poligami saja terus. Poligami nih Pak, hukumnya mubah, sama dengan kita nikah. Mubah itu boleh, mubah itu tergantung dampak. Kalau dampaknya membawa ketidakbaikan berarti haram. Kalau dampaknya membawa kebaikan berarti sunnah. Kalau tidak poligami kita malah mati, maka hukumnya wajib. Seperti itu. Lah sekarang poligami mubah, haji tadi wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib, mestinya dulukan dulu haji. Nah bapak-bapak kalau sudah naik haji, nak nikah lagi pun sila, tak masalah. Nah betul Pak, karena bapak sudah tuntas. Yang saya salahkan ini Pak, belum haji, duitnya itu habis untuk nikah lagi. Nah, itu salah. Tapi kalau bapaknya sudah haji ya terserah lah Pak. Nah kamu cie 2, 3 pun nggak masalah. Nah Bapak, karena sempurnanya Islam sudah terpenuhi. Mohon maaf Bu ya, saya bukan manas-manasi Bapak. Saya kira tak ada lagi Bapak, udah pinggangnya udah sakit, tak tahu sawah. Ini kan hanya hangat di pangkal, lemas di tengah, mati di ujung aja sebenarnya. Ibu-ibu yang berbahagia, nanti apa yang saya sampaikan tolong sampaikan kepada yang lain. Bapak Ibu, nanti tolong sampaikan juga kepada yang lain. Ada begini Pak, mohon maaf ya kalau ada yang sales travel umroh. Apa kata sales tuh Pak? Sudahlah, tak usah haji. Kalau haji ini lama nak berangkat, umroh sajalah. Nah, kita jangan ketipu tuh Pak. Umroh ini sunnah, haji wajib. Ada contoh, misalnya kita lagi duduk-duduk di masjid, emperan masjid itu, jam 11. Ada kawan lewat, Mas, ngapain duduk sini? Nunggu sholat zuhur, jawaban kita. Kata kawan kita itu, ngapain nunggu sholat zuhur? Sholat sunnah kan bisa juga. Toh sama-sama menghadap Allah, sama-sama menghadap kiblat, yang dibaca sama. Kalau sholat zuhur nunggu 1 jam, 4 rakaat lagi. Cepatlah sholat sunnah kan jumpa Allah juga. Habis itu kita nongkrong di kedai kopi, selesai. Nah, kita jangan kejebak juga tuh Pak. Jadi kadang-kadang kan sudahlah umroh saja, tak usah haji. Kalau haji Bapak umurnya sudah 55 tahun. Kalau daftar di Batam berangkat 26 tahun lagi. Kalau Bapak naik haji Pak daftar sampai mati Bapak tak nengok Mekah. Loh Bapak ingat,
Daftar haji itu bukan nengok Mekah. Daftar haji itu melaksanakan kewajiban. Kita jangan kejebak. Makanya sekarang orang Batam lebih banyak mendahulukan umroh daripada haji, keliru. Mestinya daftar haji dulu. Kalau ada duit silahkan daftar umroh. Lo perkara nanti tidak waktunya berangkat, Allah menjemput kita, ajal sudah tiba, berarti kita sudah gugur kewajiban karena niat sudah disampaikan. Paham Bu ya? Nah, jadi mana tahu ibu-ibu ini nanti ada keluarganya yang mau menunaikan umroh, Bapak ingatin, enak daftar haji dulu. Makanya kalau di Sulawesi Pak, maaf kalau di Sulawesi ya, begitu anak balik kan daftar haji di Sulawesi itu bukan di seluruh Indonesia Pak ya, hitungannya sejak balik kalau nggak salah 12 tahun bisa daftar. Makanya di Sulawesi itu Pak, begitu anak 12 tahun langsung orang tuanya yang daftarkan, karena untuk menambah antrian itu makanya saking panjangnya itu. Nah maksud saya kepada kita pun, kalau memang rezeki kita lebih Bapak, Bu, Ibu, Bu, kalau rezeki kita lebih bagus daftarkan anak naik haji daripada anak diberikan rumah, diberikan mobil. Toh belum tentu juga budak tuh ingat kita. Bapak Ibu ingat, anak sudah dimasukkan pondok pesantren, sudah hafal Quran, kadang sudah pintar, belum tentu juga mendoakan orang tua. Yang lebih aman gugurkan kewajiban anak itu, karena menjadikan anak soleh itu kewajiban orang tua, walaupun tidak orang tua wajib membayarkan hajinya. Paling tidak, kenapa Bapak Ibu? Umumnya, ini pengalaman saya menyelesaikan konflik rumah tangga Pak ya, orang kalau sudah haji Pak, mikir-mikir kalau mau jadi anak degil gitu. Sama begini Bu, ini suami saya asik nak selingkuh aja, kata istri. Ini kalau Bapak Ibu punya menantu ya. Begitu juga kata Bapak, ini bini aku asik nak minta cerai saja, cepat daftarkan haji keduanya. Orang kalau sudah nak haji tuh Pak, walaupun entah kapan jadwalnya berangkat, Bapak tuh nak jadi apa ya, asik main perempuan tuh terpikir juga, oh saya ini nak haji. Itu ibu-ibu gitu juga, yang selamanya asik minta cerai, saya ini mau nih sudah nak haji nih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ternyata Pak ya, haji itu pengikat. Begitu juga anak kita yang tadinya mungkin nakal, susah diatur, kalau sudah daftar haji, paling tidak Bapak Ibu enak ngomong dengan anak. Nak, yang rajin sholat nak ya, engkau ini sebentar lagi menaikkan ibadah haji nak. Nah, gitu Pak, enak ngomongnya. Toh kan hanya 25 tahun juga Bu. Oke, yang terakhir, banyak orang tua keliru tuh gini Pak, rumah sampai 2, 3, 4 haji tak daftar. Anak harus sarjana masuk fakultas kedokteran Uniba, daftarnya saja 200 juta. Ini daftar anak kuliah fakultas kedokteran 200 juta Pak, haji tak sempat. Untuk bapak-bapak ketahui, kewajiban kita terhadap anak, kalau anak laki-laki Pak ya, hanya sampai balik. Ini menurut agama nih Pak, berarti 15 tahun. Kalau anak perempuan sampai menikah. Menurut negara, kewajiban orang tua mendidik anak itu hanya sampai batas SMP, wajib belajar. Artinya kalau bapak tak menyekolahkan anak SMA, itu tak dosa. Lalu haji ini hukumnya wajib. Kenapa kepala kita sampai botak, anak 4, rumah harus 4 diberikan kepada anak satu-satu? Kita ke Batam bawa kolor juga dulu, bisa juga punya rumah kan? Betul Pak Maryam. Ngapain anak? Coba maksud saya Bu, apa yang sampaikan ini coba sampaikan juga banyak lain. Kita nih ke Batam Bu dulu bawa kolor juga, bisa juga kan punya rumah.
bisa juga menunaikan ibadah haji. Kenapa kepala kita ini sampai botak, anak 4, rumah harus 4 pula, anak harus sarjana pula? Ya Allah, lupa naik haji, lupa sedekah, lupa bangun masjid, lupa bangun panti asuhan, lupa bangun pondok pesantren. Padahal harta itulah yang pasti masuk kita. Kalau harta yang dibagikan pada anak, nanti kita meninggal berkecai. Anak nih baik dengan kita ini kalau kita sedang baik, kalau tidak, tidak. Nah, maksud saya Pak, apa yang namanya tolong juga sampaikan yang lain. Ciri wong Jawa ketuk tular. Terakhir, mari kita doakan sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Kurban. Nah, kalau kita sudah haji, kalau memang punya biaya, cepat hajikan orang tua kita, bagian dari anak yang berbakti. Badal haji kalau daftar di Kementerian Agama melalui Pak Dr. Andes Haji Amanuddin itu cukup 4 juta. Itu Pak ya. Syaratnya 3. Ini pada orang tua kita atau orang-orang yang kita cintai. KTP yang meninggal, foto yang meninggal, tempat tanggal lahir dan PIN-nya siapa. Kalau fotonya ada, kalau KTP-nya ada, ya kan sudah tahu, sudah tak ada lagi. Kalau tidak ada, paling tidak nama lengkap dengan PIN-nya. Kalau lupa tempat tanggal lahir, zaman dulu kan tak ada tempat tanggal lahir, cukup usia berapa, yang penting niatnya untuk dia. Yang dilihat Allah kan niat. Bapak Ibu, 4 juta jangan menganggap mahal, sedikit. Saya ingin berikan contoh. Ibu kita, ini kalau kita belum membadalkan ibu haji ya, ibu kita menyusui kita dulu per hari menurut dokter 8-12 kali. Susu ibu kita minum menurut dokter per hari itu 1 liter. Kalau nyusunya 8-12 kali. Kalau kita yang rakus bisa 15 kali, bisa 2 tahun. Makanya kalau emak-emak zaman dulu kalau lagi hamil harus banyak makan kuah. Betul apa tidak? Kuah katu biasanya kan. Oke, sekarang kita ngitung Pak. Mungkin di antara kita yang masih mengatakan mahal untuk badalkan haji orang tua. 1 hari 1 liter. Kalau 1 tahun kita nyusu dengan emak berarti 400 liter. Kalau yang 2 tahun lebih banyak lagi. Oke, 400 liter itu berapa harga susu ibu? Nah, ngitungnya gini. Kita balik dari sini, pergi ke minimarket, cari susu bebelak premium yang 800 ml itu harganya 100.000. Tak sampai itu 1 liter. Menurut dokter, kelebihan susu ibu ya 600 kali lipat daripada susu sapi. Artinya harga susu ibu yang kita minum 1 tahun itu 400 liter kali 100.000 kali 600. Kalau diuangkan 2,4 miliar. Tak sanggup kita membadalkan haji orang tua hanya 4 juta. Terlalu kita sebagai anak. 4 juta Pak. Orang tua dari air susu saja sudah 2,4 miliar. Mudah-mudahan di antara kita nanti membadalkan haji orang tua kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.